Sebelum kalian menonton videonya, yuk bantu aku banget yuk dengan cara subscribe. Satu subscribe sangat berarti bagiku. Ayo subscribe Bro Musa Konten. Terima kasih. Cek playlist channel Bro Musa Konten jika kalian suka dengan jenis atau genre video seperti ini. Hai kalian semua, apa kabar kalian semua? Kembali lagi dengan Bro Musa Konten. Pada video kali ini, saya akan memberikan pengalaman saya selama 1 bulan dalam menggunakan Akaso V50X. Nah, selama 1 bulan itu saya sudah menggunakan Akaso ini untuk vlog dan juga untuk di motovlog. Nah, karena kondisi pandemi di Jakarta, saya juga nggak terlalu banyak kemana-mana ya. Dalam 1 bulan itu cuma beberapa kali pemakaian aja sih ya, karena pandemi juga nggak membebaskan dan agak sulit kemana-mana juga, kita harus jalan-jalan gitu. Dan juga selain pengalaman, saya akan juga membagikan tips menggunakan setting di Akaso V50X ini dan juga export atau render Akaso V50X ini di Premiere Pro. Kalau untuk Oke, kita mulai aja ya. Yang pertama, mungkin dalam 1 bulan pemakaian ini saya akan bahas dari luar dulu mengenai bodinya. Body dari Akaso V50X ini cukup ringkih ya teman-teman. Bahkan jika dibandingkan dengan Bricka B Pro. Bricka B Pro itu udah beberapa kali terbanting. Waktu itu saya punya Bricka B Pro AE2S, masih kuat gitu. Ini baru 2 kali terbanting. Sudah ada dent di bagian sini atau ini ya, luka kayak luka, cuma kecil sih, nggak kelihatan juga gitu dari kamera. Waktu kebanting juga bagian sampingnya ini juga kebuka. Ini bagian samping sini nih, bagian samping ini kebuka nih, sempat kebuka waktu kebanting ya. Tapi kalau untuk performa software dan juga performa gambar ini bagus banget sih. Ini bagus banget sih dibanding dengan harga-harga 1,2 atau 1,5 yang sejenis lah. Lalu untuk pengalaman saya yang kedua mengenai memory card. Nah, memory card ini harus khusus ya teman-teman ya. Harus khusus memory card yang memang berkelas kecepatan menulisnya, bukan membaca ya. Kalau membaca itu rata-rata memang 100 MB per second. Tetapi kecepatan menulis dari memori itu yang sangat penting dibandingkan kecepatan membaca. Itu harus UHS 3 atau UHS kelas 3 dengan kecepatan membaca dan menulis 60 MB per second. Lalu untuk baterai Akaso V50X ini saya gunakan untuk merekam kurang lebih Full HD di 60 fps itu bisa sampai 2 jam. Kalau misalnya Bricka B Pro gitu ya, yang baterainya itu 1000 mAh, dia itu cuma kuat sampai 1,5 jam, itu yang paling lama sih. Sedangkan si B Pro ini baterainya lebih besar ya, kurang lebih 1300 kalau tidak salah, 1350 mAh, bisa merekam sampai 2 jam. Nah, kalau untuk 4K, saat saya merekam 4K itu bisa sampai kurang lebih sekitar 45 menit sampai 1 jam. Karena semakin tinggi resolusinya, apalagi dia 4K nya ini native ya, beneran, semakin perlu banyak menggunakan energi tentunya. Nah, untuk kualitas stabilizer itu tidak bisa diragukan lagi. Ini udah setara GoPro sih menurut saya untuk stabilizer ya. Tapi kalau untuk kualitas gambar ya masih di rentang yang normal. Di harga 1,2 memang rata-rata baik itu Mijia Seabird 4K, baik itu Y2 4K, kurang lebih sama-sama aja sih kualitasnya seperti itu. Tapi untuk Y2 4K itu masih agak lebih bagus, tapi kualitas stabilisasinya itu kurang bagus untuk di Y2 4K. Sedangkan di Akaso ini bagus banget. Ini gambarnya tetap tajam, tapi kalau dibandingkan Y2 4K itu masih lebih tajam Y2 4K. Menurut saya ini udah pas sih, nggak bagus banget, tapi pas semua ada gitu di sini. Apalagi stabilisernya lu nggak usah beli gimbal lagi kalau udah pakai ini, gue jamin itu. Baik untuk motovlog ataupun ngevlog ya, tetap bisa banget pakai ini. Lalu pengalaman saya lagi pengecasan. Nah, pengecasan ini untuk baterai yang sangat kosong ya. Ketika baterainya kosong itu bisa sampai 2 jam, dipakai 2 jam lalu dicas kurang lebih 1,5 jam lah sampai 2 jam. Oh iya, untuk baterai ini kita bisa gunakan baterai B Pro ya.
baterai Bipro atau SJ Cam juga bisa menggunakan baterai untuk dipasang di Akaso V50X ini gitu. Jadi nggak harus, kan baterai dari Akaso ini sulit dibeli gitu. Nah ini kita bisa gunakan baterai SJ Cam ataupun baterai Brica Bipro, semua tipe itu bisa, kecuali yang Alpha Plus ya. Alpha Plus jangan beli yang Alpha Plus, baterai Alpha Plus tuh nggak match di sini. Tapi kalau yang Bipro 5AE 2S, Bipro 5AE 3S itu cocok kok sama baterai ini. Nah untuk kualitas suara nih, untuk kualitas suara dari Akaso ini, saya sebenarnya punya mic eksternalnya dari Akaso V50X, cuma nggak saya pakai karena hasilnya sama-sama aja, itu nggak bagus. Malahan menurut saya bagusan mic internal itu lebih bagus menurut saya dibandingkan mic eksternal. Entah kenapa kalau pakai mic internal memang suaranya fokus ke suara kita aja untuk pakai mic eksternal ya. Tapi kalau untuk mic internal itu entah kenapa lebih ngebas aja gitu dibanding mic eksternal. Itu ya pengalaman saya selama 1 bulan penggunaan si Akaso ini. Nah untuk itu suara layarnya ini oke banget. Biasanya bawaan pabriknya itu udah ada tempered glass. Nah dan juga untuk view untuk di Akaso ini ketika ICE dan gyronya aktif, view angle-nya itu lebih sempit ya. Jadi itu nggak selebar ketika ICE dan gyronya itu mati ya kan. Tetapi nggak masalah sih, masih menangkap gambar dengan sangat baik sih point of view-nya. Dan juga kalian nggak usah sok ngide untuk mengganti lensanya ya, menurut saya nggak perlu. Biar bagus, biar jernih itu menurut saya nggak pengaruh. Yang pengaruh dari semua kamera action cam, kamera DSLR ya sensor kamera, bukan cuma lensanya ya mah pengaruh, cuma nggak pengaruhi kualitas warna dan lain-lain gitu, nggak banget gitu. Paling kualitas cembung, datar dan lain-lain kayak gitulah. Oke, lalu poin berikutnya yang ingin saya beritahu bahwa ekspor atau render video. Untuk setting ekspor di Premiere Pro sendiri tuh ya, ini kan banyak yang mengeluhkan teman-teman ini patah-patah atau pixelet istilahnya, gambarnya itu jadi kayak kotak-kotak. Karena untuk action cam itu emang harus agak besar nih di bagian sini bitrate encoding, bitrate setting ya. Bitrate encodingnya ini harus PBR to pass dan target bitrate-nya ini harus 16 kurang lebih supaya hasilnya tuh bagus. Nah untuk maksimum bitrate taruh aja di 35 gitu. Kenapa? Karena bitrate file aslinya itu bisa sampai 33 MB per second, makanya di sini maksimumnya ya segitulah. Lo lihat 9 menit filenya bisa sampai 1 GB, ini besar banget kan. Nah untuk bagian ekspor itu seperti itu ya. Nah untuk audio saya sih biasanya yang 320 kbps, lalu presence-nya bitrate kayak gitu. Dan ini sample rate-nya pakai yang 48.000. Tips dari saya dalam setting si Akaso V50X ini, untuk siang hari gunakanlah exposure -1 kalau mataharinya itu terik banget gitu ya, kayak jam 12 siang ya, atau jam 10, jam 9 juga udah terik ya matahari ya. Baik itu ngevlog di pantai, di gunung, lebih baik gunakan -1. Kenapa? Supaya kita bisa menangkap detail awannya, biar awannya itu nggak overexposure, nggak putih doang gitu. Itu yang pertama ya. Dan juga untuk exposure ketika mendung gimana bang? Kalau mendung gunakan -0,3. Tapi kalau mendungnya masih ada kayak mataharinya sedikit gitu ya, mendungnya nggak banget mendung, itu gunakan 0,5 juga, -0,5 juga cukup. Kalau -0,3 kalau mendungnya itu udah cukup gelap, atau 0 lah, saya tanya di 0 kalau emang mendungnya cukup gelap. Kalau untuk malam hari gimana? Kalau untuk malam hari saya udah coba beberapa tes sebenarnya. Videonya itu ada di sini apa di sini ya, titik 3 itu loh. Nanti pencet aja, nanti keluar di situ testing di malam hari. Kalian tonton videonya. Lalu tips yang ketiganya itu untuk white balance, saya selalu gunakan auto. Saya pernah menggunakan white balance daylight gitu ya, tapi itu nggak bagus sih menurut saya. Jadi gambarnya itu lebih ke arah
pink atau merah gitu, dan perlu di color grading lagi atau diedit lagi di Lumetri Color di Premiere Pro. Jadi menurut saya bagusan pakai auto aja untuk white balance. Colornya itu ya natural. Lalu untuk resolusi umumnya saya selalu menggunakan Full HD 60 fps. Full HD 60 fps sih udah cukup banget, karena nggak semua HP itu mendukung 4K ya, dan juga 4K itu boros banget kuota internet kalau bagi kalian yang menggunakan kuota ya. Bagi kalian yang nggak menggunakan kuota ya nggak masalah, tapi kalau yang menggunakan kuota, dan juga buffering di YouTube-nya itu tentunya lebih lama kalau resolusinya 4K. Jadinya saya selalu pakai Full HD aja di 60 fps baik siang atau malam. Ace dan gyro itu tentunya selalu on. Nah untuk ISO-nya auto aja, kalian nggak usah macem-macemin lagi, itu udah bagus kok auto. Untuk yang lainnya sih sama aja sih kayak kamera action cam 1 jutaan pada umumnya sih, tapi ini lumayan bagus banget sih. Saya untuk aksesoris selalu menggunakan ini gampang banget, tinggal dijepit-jepit aja nih, tinggal dijepit aja, jepit di baju, dijepit di tas gitu ya kan, kalau ngevlog atau motovlog gampang banget, gak ribet. Udah sih paling itu aja sih. Dan juga kalau misalnya lagi nge-record di depan PC, di depan komputer gitu kan ya, tinggal taruh aja di meja atau di mana gitu, gampang banget. Ini berguna banget nih aksesoris yang jepit-jepit ini nih, apa sih namanya nih, kayak gitu. Dan juga beli skeleton ya, jangan nggak beli skeleton kayak gini ya, skeleton case namanya. Ini berguna banget nih, enggaknya kalau jatuh juga masih ada skeleton case yang ngelindungin. Jangan pakai yang namanya waterproof case kalau kalian sedang menggunakan kamera ini. Kenapa? Waterproof, namanya waterproof dipakai di kolam renang dong tentunya, bukan untuk dipakai di motovlog atau ngevlog. Yang pertama kenapa? Yang pertama bisa panas kameranya dan bisa rusak. Yang kedua hasil gambarnya itu jadi lebih jelek. Kenapa? Karena lensanya ini kena si casing si waterproofnya itu ya. Kalau di air kan tentunya jadi bening gitu, karena ada pantulan dari molekul air ke waterproofnya ya, jadi seakan-akan tuh bening lah gitu. Kalau dan yang ketiga suaranya jadi nggak kedengeran, jadi ketutupan. Jadi nggak usah pakai waterproof case. Kalau nggak mau jatuh ya beli aja skeleton case dan pakai aksesoris penjepit yang bener kayak, ataupun ada namanya shoulder atau yang di pundak shoulder ya, mounting shoulder yang di pundak, ataupun chest mounting yang di dada ya. Nah bagi kalian yang emang Xiaomi addict silahkan pakai Xiaomi, nggak masalah. Kalau bagi kalian yang masih nyari-nyari yang terbaik, menurut saya ini yang terbaik di kelas harganya 1,2 atau 1 juta sampai 1,2 lah. Nah kalau yang paling bagus itu menurut saya sih Yeelight. Yeelight itu untuk middle class action kamera itu cukup bagus dibandingkan yang lain gitu. Yeelight itu ibaratnya udah stabilnya kayak Akaso, gambarnya setajam Y4K. Nah itu Yeelight. Menurut saya ini cukup banget sih, dan di kondisi pandemi kayak gini kan tentunya jarang dipakai juga gitu, jadi nggak usah beli yang mahal-mahal banget lah. Mengenai si Akaso ini, pengalaman saya dalam 1 bulan penggunaannya itu bagus banget untuk dengan rentang harga segini ya. Jangan bandingkan dengan si GoPro, tapi kalau untuk dibandingkan dengan Y4K itu masih oke ini secara overall ya, walaupun Y4K itu kualitas gambarnya itu lebih bagus sedikit dibandingkan Akaso. Tetapi kalau secara keseluruhan ya, baik itu suara, baik itu stabilizer, dan juga tingkat kecerahan dan exposure itu masih lebih baik ini loh. Namun kalau untuk kualitas gambar seperti grading colornya di Y4K itu masih lebih bagus. Kalau di sini ini mesti diedit lagi di Premiere Pro untuk color gradingnya. Oke, jadi kayak gitu ya. Itu adalah tips pengalaman saya mengenai kamera ini, dan cara setting setting di kamera, dan cara rendering atau setting export di Premiere Pro. Untuk cara setting di
KineMaster saya masih belajarin KineMasternya dulu sih, karena saya biasanya menggunakan Adobe Premiere Pro untuk melakukan editing video. Tapi di sini kan teman-teman banyak juga yang pakai KineMaster. Nanti kalau udah siap, saya akan post ya. Karena perlu beberapa percobaan juga di KineMaster itu biar hasilnya ketika saya berbicara itu ada buktinya kayak gitu. Oke, mungkin sekian aja dari Bro Musa. Bro Musa pamit.